Ada yang bilang itu sulit, ada yang bilang itu mudah. Bahkan tidak jarang orang-orang sangat malas untuk mengerjakannya. Terkadang saya heran penyebab kemalasan yang mereka bilang itu sulit. Entah kenapa materi itu dianggap sulit, membosankan. Bahkan banyak yang bilang bahwa itu adalah hal yang sangat membosankan, menulis, membaca, mendengar, dan analisis. Nah, itu adalah curhatan siswa-siswa yang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pastinya. Sebelum kita jauh, Miss kenalin dulu diri ya. Oke, nama Miss Ripka. Miss mengajar kelas 7 pembelajaran bahasa Indonesia, hanya kelas 7. Nah, untuk kamu lebih tahu apa yang akan kita pelajari, materinya apa, ketentuannya apa, tetap ikutin ini video, jangan di skip, tetap disimak, oke? Aturan pertama, kamu harus mengikuti pembelajaran secara tepat waktu. Gak boleh bangun kesiangan loh. Yang kedua, kamu harus online, baik di WA maupun di sekolah. Yang ketiga, jika ketahuan menyontek atau menyalin dari Google, kamu akan kena sanksi. Sanksinya sih sebenarnya sederhana, tapi ini pegel loh, yaitu kamu menulis kembali jawaban kamu di double folio sebanyak 3 kali. Wow. Oke, kita lanjut. Kira-kira kamu ada usul? Ya, benar. Pembelajaran kita kali ini melalui sekolah, media YouTube, dan Google Meet. Bisa juga kita akan gunakan webinar. Nah, Miss ada PPT tentu untuk materi-materi. Selanjutnya, harus menyediakan 1 buah catatan untuk pelajaran bahasa Indonesia, dan di akhir nanti Miss akan menilai si catatan tersebut. Dan supaya kamu setiap kali ada pembelajaran bahasa Indonesia, kamu tetap menulis dan terlatih tangannya. Jika ada pertanyaan, boleh hubungin Miss dari via WA. Kan kita punya grup ya. Nah, kamu boleh tuh chat Miss di situ terkait pembelajaran kita. Penilaiannya ada 3. Yang pertama ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap tentunya. Miss jelaskan satu-satu kali ya, biar kamunya nggak bingung. Apa sih Miss? Banyak banget loh. Tenang. Miss akan memberikan solusi. Yang pertama, untuk pengetahuan. Pengetahuan, kamu akan mendapatkan nilai dari saat kamu mengerjakan latihan soal, kuis, dan ulangan harian atau formatif. Yang kedua, keterampilan. Kamu akan dapat nilainya super bagus ketika kamu mengerjakan portofolio, proyek, dan satu lagi, kerja kelompok ya sama teman-temannya, bekerja sama. Yang ketiga, ada nilai yang namanya nilai sikap. Nilai sikap itu Miss dapat ketika kamu menaati semua peraturan pada saat kita PJJ. Contohnya, kamu online pada pembelajaran bahasa Indonesia, kamu sering bertanya di pembelajaran bahasa Indonesia, tapi pertanyaannya terkait pembelajaran kita ya. Nah, itu dia sistem pembelajaran bahasa Indonesia. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kamu capai, ada ketentuan-ketentuan yang harus kamu lakukan. Miss akan kemas semua materinya dengan baik supaya kamu itu tidak ngantuk, nggak bosen, tapi setiap kali pembelajaran Miss kamu semangat. Oke, ingat, semuanya harus ditaati ya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.